Bab 566 Penyelamatan dan Makhluk dengan Helm Berwajah Kucing. Semuanya menunjuk pada bahaya yang tidak diketahui yang bersembunyi di reruntuhan bawah tanah. Juga, mungkin ada lebih dari satu dari mereka. Muat senjatamu, Stafford. Tetap waspada, Luke mengingatkannya dengan suara rendah saat dia mengeluarkan pistolnya. Pistol kecil dan nyaman dan dapat dengan mudah ditinggalkan. Mereka lebih cocok untuk keadaan darurat. Stafford memegang HK-416-nya dan memberi isyarat oke. Weyland tidak membuka mulutnya, yang berarti dia tidak keberatan. Mereka menekan ke depan. Berjalan melalui terowongan gelap selama beberapa menit lagi, tembakan terkonsentrasi tiba-tiba terdengar tidak jauh. Itu pasti orang-orang kita, kata Stafford cepat dengan suara rendah. Sebagai kepala keamanan, dia telah menyiapkan peralatan dan senjata untuk seluruh tim. Dia bisa tahu senjata apa yang ditembakkan dari suara itu. Luke tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya memberinya dua sinyal taktis untuk tetap waspada. Diam-diam, Luke mengeluarkan cermin dari dadanya dan merentangkannya ke dalam terowongan. Di luar terowongan ada lorong lebar yang tingginya sekitar 8 meter dan lebar 7 meter. Patung-patung berdiri di kedua sisi lorong. Selusin anggota tim eksplorasi mengangkat senjata mereka saat mereka menembak secara acak di area di atas patung. Kepala salah satu anggota sudah terkulai saat dia bersandar ke dinding di samping. Dia tidak jatuh ke tanah, karena tombak logam aneh telah menembus dadanya dan menusuknya ke dinding batu. Lukas menyipitkan matanya. Dia tidak melihat ke arah anggota tim, tetapi mengarahkan cerminnya ke salah satu sudut gelap tertentu di lorong. Tapi dia kemudian segera mengarahkan cermin ke lokasi lain, dan melihat sebuah patung tua. Melengkungkan bibirnya, Luke dengan cepat menurunkan Weyland dan menunjuk Stafford di belakangnya. Melihat isyarat tangan Luke, Stafford langsung tegang. Dia menepuk bahu Weyland dengan lembut dan perlahan menarik bosnya kembali dari pintu masuk terowongan. Dia kemudian melihat Luke menyelinap keluar dari terowongan dan bersembunyi di balik patung di samping. Saat berikutnya, mata Stafford berkedut. Dari sudut pandangnya, dia bisa melihat tombak logam tebal di tangan patung tempat Luke bersembunyi di baliknya perlahan ditarik kembali ke dalam kegelapan. Astaga, mengiris di udara dengan suara tumpul, tombak logam, yang awalnya adalah ornamen, berubah menjadi bayangan dan langsung melesat 10 meter ke udara menuju sudut atas lorong yang gelap. Pada saat yang sama, pistol Luke melepaskan tembakan. Bang, 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 tapi dia menembak ke arah yang sama sekali berbeda, di sisi lain lorong itu. Dalam hujan bunga api dan kilatan kecil cahaya listrik biru, sosok tinggi bisa samar-samar terlihat di atas patung di lorong. Sosok itu memiliki bentuk manusia, tetapi tingginya hampir 2,5 meter. Anggota tim eksplorasi di lorong itu tidak memperhatikan sosok itu sampai saat itu. Tapi sebelum mereka bisa mengganti target dengan senjata mereka, teriakan sedih yang aneh terdengar, dan mereka berhenti. Weyland dan Stafford, yang telah mengamati Luke, adalah satu-satunya yang menyadari bahwa teriakan aneh datang dari sudut tempat Luke melemparkan tombak. Jadi, selain makhluk tinggi itu, ada musuh lain yang bersembunyi di sudut lorong. Baik Weyland maupun Stafford merasa kedinginan. Jika Luke tidak mengambil tindakan, mereka tidak akan merasakan kedua musuh itu sama sekali. Dengan kata lain, jika mereka memasuki lorong, mereka akan sama bodohnya dengan situasi seperti tim eksplorasi. Luke tiba-tiba berkata, Stafford, suruh anak buahmu mundur. Stafford buru-buru membuka mulutnya. Semuanya, mundur. Dia anggota tim baru kita. Tiba-tiba mendengar suara Stafford, anggota tim yang panik melihat harapan, dan mereka segera mengikuti instruksinya. Di tengah kedipan cahaya biru, makhluk jangkung itu tidak menghentikan gerakan tim, tetapi menoleh untuk melihat Luke. Luke perlahan berjalan keluar dari kegelapan dan mengarahkan senjatanya ke makhluk itu. Anggota tim mengkonfirmasi identitas Luke dengan melihat sekilas, karena peralatannya memiliki logo Weyland Corporation dan memiliki gaya yang sama dengan milik mereka. Tapi tatapan mereka hanya menyapu Luke dan mereka tidak berhenti bergerak sama sekali. Serangan yang mereka derita telah membuat mereka bingung dan mereka hampir pingsan. Stafford terus memberi perintah. Jangan panik. Tahan posisi Anda saat Anda mundur. Para anggota ini cukup terlatih. Meskipun mereka baru saja panik, mereka mempertahankan formasi pertahanan dasar, yang mencegah mereka dari kehancuran. Sekarang, dengan pemimpin mereka Stafford sebagai komandan, semua orang mulai tenang saat mereka dengan cepat mundur ke terowongan tempat Luke berasal. Mundur perlahan. Aku akan menyusulmu setelah aku merawat orang ini. Perhatikan sudut-sudut gelap dan di atas kepala Anda, ada lebih dari satu jenis monster di sini, kata Luke tanpa menoleh ke belakang. Stafford ragu-ragu dan menatap Weyland.
Pada akhirnya, Weilen adalah orang besar yang telah mengalami banyak hal. Dia hanya merenung sebentar sebelum dia mengangguk dan menerima proposal ini. Berdasarkan kemampuan dan temperamen Luke, dia bukan pemuda yang keras kepala. Mengingat dengan jelas saat Luke mengambil tindakan dan menyelamatkan tim ini barusan, Weilen memilih untuk mempercayai Luke. Bahkan sekarang, dia ingat bagaimana Takagi, rubah yang sangat berhati-hati itu, menggambarkan Luke sebagai seorang profesional yang ahli dalam menangani insiden kekerasan. Di sisi lain, sekitar 10 orang yang selamat, dipimpin oleh Stafford, dengan hati-hati mundur ke arah mereka datang. Di bagian itu, Luke dan makhluk jangkung itu saling berhadapan dengan tenang. Sekarang setelah dia lebih dekat, Luke dapat melihat penampilan makhluk jangkung itu dengan lebih jelas dalam cahaya tongkat pendar yang telah dilempar tim eksplorasi sebelumnya. Makhluk itu mengenakan helm melingkar yang aneh. Helm itu tampak seperti memiliki lensa abu-abu untuk matanya, dan ada 3 lekukan simetris di kedua pipinya, yang membuat helm itu terlihat seperti wajah kucing. Ada juga 2 baris tabung di sisi helm, yang mungkin memasok gas bernapas, dan ada yang tampak seperti gimbal di bagian belakang helm. Tapi Luke tahu itu bukan rambut, karena baunya tidak enak. Makhluk itu mengenakan baju besi di tubuh bagian atas, lengan, dan betisnya. Ada kilau logam gelap di baju besi itu. Juga, ada gaya teknologi yang jelas pada armor itu, yang menunjukkan bahwa itu bukanlah armor kuno yang murni untuk tujuan perlindungan. Dengan penglihatan Luke dan kemampuan teknologi Stark, dia juga menyimpulkan bahwa beberapa lubang di armor mungkin merupakan antarmuka untuk peralatan lain yang akan dicolokkan. Jadi, orang ini bukan binatang buas, tapi makhluk tak dikenal dari beberapa peradaban teknologi. Menatap Luke sejenak, makhluk dengan helm berwajah kucing itu tiba-tiba melompat turun. Luke tidak menembak, karena makhluk itu tidak menerkamnya, tetapi hanya melompat ke tanah. Bab 567 Keterampilan Anda tidak buruk, tapi Anda terlalu lemah. Lebih penting lagi, makhluk itu bukan satu-satunya musuh Luke di sini. Saat makhluk dengan helm kucing melompat, Luke tiba-tiba mengarahkan senjatanya. Bang! Bang! Ada percikan bunga api, dan lampu listrik biru menyala lagi di sudut lain untuk mengungkapkan sosok tinggi lainnya. Sosok ini bahkan lebih tinggi dan lebih kokoh daripada yang pertama, dan pada dasarnya memiliki penampilan yang sama. Namun, ia memiliki 2 lubang bundar di bawah matanya, seolah-olah memiliki 4 mata, dan ada garis-garis vertikal di mulut dan pipi helm, yang membuatnya terlihat jauh lebih halus. Memiringkan kepalanya, Luke tersenyum dan bergumam, 1 lawan 2, atau 2 lawan 1. Itulah pertanyaannya. Namun, makhluk dengan helm bermata 4 itu tidak bergerak setelah diusir dari mode siluman oleh peluru Luke, dan hanya berdiri diam di sana. Makhluk dengan helm berwajah kucing, di sisi lain, menarik tongkat logam dari punggungnya. Saat berikutnya, dengan suara klik logam kecil, 2 ujung tombak muncul di kedua ujung tongkat sepanjang 1,5 meter, mengubahnya menjadi tombak logam sepanjang sekitar 2 meter. Baru kemudian makhluk itu maju perlahan ke arah Luke dengan raungan saat dia memutar tombak panjang di tangannya. Luke mengangkat alis dan melirik monster bermata 4 itu, yang tidak bereaksi. Senjata dingin. Duel. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia terkekeh, memasukkan kembali pistolnya ke dalam sarungnya, dan menarik tombak hias dari tangan patung yang berjarak 2 langkah di sampingnya. Tombak hias ini jauh lebih besar. Panjangnya hampir 3 meter, tapi lebarnya yang tebal bukanlah masalah bagi Luke. Melihat Luke mengambil tombak itu, makhluk berwajah kucing itu kemudian menyerang ke depan dengan cepat sambil mengacungkan tombak berkepala 2 itu dengan pola serangan yang tidak teratur. Luke melengkungkan bibirnya dan melepaskan kekuatan ekstrim yang jarang dia gunakan saat tombak yang dia pegang bersiul di udara dan menyapu ke depan. Makhluk berwajah kucing itu tanpa sadar mengangkat tombaknya untuk memblokir serangan itu. Meskipun Luke hanya menyapukan tombaknya ke depan, dia sangat cepat. Makhluk itu baru saja mengangkat tombaknya, ketika tombak hias Luke yang berat menghantamnya. Dentang. Dengan benturan keras dari logam, makhluk berwajah kucing itu terlempar, dan menabrak dinding batu di dekatnya. Luke menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Keterampilanmu tidak buruk, tapi kamu lemah. Faktanya, lawannya tidak hanya sedikit lebih lemah dari Luke, itu jauh lebih lemah. Ditambah dengan beratnya tombak berat yang Luke pegang, makhluk berwajah kucing itu tidak mampu menahan serangan itu dan terlempar. Luke menganggapnya menarik ketika makhluk bermata 4 itu masih tidak mengambil tindakan. Apakah mereka benar-benar melihat ini sebagai duel? Di sisi lain, makhluk berwajah kucing itu berdiri lagi dengan suara gemerincing dan berteriak dengan marah, sebelum menyerang Luke sekali lagi. Namun,
Ia mengambil langkah yang lebih kecil kali ini dan terus-menerus mengubah kecepatannya saat mengacungkan tombak. Jelas, kali ini jauh lebih serius. Luke menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Kecuali Anda memiliki mode mengamuk, kemarahan Anda tidak berguna. Kali ini, dia tidak menggertak orang itu dengan kekuatannya yang luar biasa, tetapi mencengkeram tombaknya dengan kedua tangan dan bertemu langsung dengan makhluk itu. Kedua tombak itu langsung bertemu dalam tabrakan sengit. Makhluk berwajah kucing itu menggunakan segala macam teknik karena ia dengan mulus memegang tombak dan dengan cepat mengubah sudut untuk menusuk, mengangkat, menebas dan menarik, ujung tombaknya selalu mengarah ke Luke. Luke, di sisi lain, menggunakan tombaknya seperti tongkat. Menggunakan teknik memegang tongkat terbalik yang telah dia latih sebelumnya, dan ditambah dengan refleks cepat dan keahliannya dalam tembak-menembak jarak dekat, dia mengendalikan ritme pertarungan dan mencegat serangan lawannya ke depan setiap saat. Untuk sementara, makhluk berwajah kucing itu bahkan tidak bisa menyelesaikan serangan dengan tombaknya. Itu seperti dalam tinju, ketika satu orang membungkus dirinya dengan erat di sekitar pria lain dan yang terakhir tidak bisa melepaskannya sama sekali. Makhluk berwajah kucing itu meraung marah saat tombaknya menarik lingkaran perak cemerlang di udara, tetapi tidak berhasil. Sementara Luke tidak pernah mempelajari staf profesional atau teknik tombak, dia mengandalkan 20 dexterity, quick reflex, dan teknik tembak-menembak jarak dekat untuk bermain-main dengan makhluk itu. Makhluk itu mahir menggunakan tombak, tapi berkat gangguan Luke yang sangat tak tahu malu, dia tidak bisa menunjukkan keahliannya sama sekali. Jika ada yang ingin tahu betapa menyebalkannya strategi ini, pikirkan saja seorang juara tinju yang menggigit sebagian telinga lawannya. Setelah berjuang selama belasan detik, Luke kurang lebih telah mengetahui apa yang mampu dilakukan oleh makhluk berwajah kucing itu dan tidak ingin terus-terusan berurusan dengannya. Tombaknya tiba-tiba melesat dan menyelinap di antara tangan makhluk berwajah kucing dari bawah. Kemudian menyapu ke samping untuk menyerang pergelangan tangan makhluk itu. Dilindungi oleh armor, pergelangan tangan makhluk berwajah kucing itu tidak patah, tapi cengkeramannya pada tombaknya mengendur. Luke memanfaatkan momen itu untuk menyerang sekali lagi dan mengirim tombak berkepala dua itu langsung ke dinding batu di sampingnya. Makhluk berwajah kucing itu marah, tapi Luke belum selesai. Membalikkan tombak menjadi setengah lingkaran, bagian bawah tombak tiba-tiba melecut untuk mengenai makhluk di antara kedua kakinya. Ada retakan teredam, dan makhluk berwajah kucing itu langsung dikirim terbang untuk menghancurkan dinding di bawah makhluk bermata empat yang berjarak 10 meter. Sambil mencibir, Luke tidak lagi menatap makhluk berwajah kucing yang telah roboh itu. Sambil memegang tombak hias di satu tangan, dia mengulurkan tangan kirinya dan mengarahkan jarinya ke makhluk bermata empat itu. Giliranmu, ayo pergi. Makhluk bermata empat itu berbalik untuk memindai makhluk berwajah kucing itu dengan perlengkapan di helmnya. Makhluk berwajah kucing itu berkedut dan tidak bisa berdiri lagi, karena Luke telah mematahkan beberapa tulang di panggulnya. Makhluk bermata empat itu akhirnya bergerak. Melompat ke bawah, ia berdiri di depan Luke pada jarak lebih dari 10 meter, mengeluarkan tombak berkepala dua yang dapat dilipat, dan mengambil pose menyerang. Mengerahkan kekuatan di kakinya, ia berlari ke depan dan menyerang Luke. Luke tidak menyapu tombak seperti yang dia lakukan sebelumnya, tetapi bergerak untuk menjaga jarak tertentu di antara mereka tanpa membiarkannya mendekat. Memegang tombak hias di satu tangan, Luke mengusap pergelangan kakinya. Makhluk bermata empat itu dengan cepat bereaksi dan menghindari serangan itu. Itu kemudian menusukkan tombak berkepala dua ke depan. Luke bersemangat. Orang ini setidaknya 30% lebih baik daripada makhluk berwajah kucing dalam hal kekuatan dan refleks. Dia berguling melewati makhluk bermata empat itu, satu tangan sudah berada di pinggangnya untuk mengeluarkan sebuah benda. Makhluk bermata empat itu baru saja mendarat di tanah lagi ketika merasakan tarikan kuat pada salah satu kakinya. Itu memiliki refleks yang cepat, dan dua bilah pergelangan tangan tiba-tiba muncul dari tangan kirinya. Itu kemudian menyapu di bawah kakinya. Tarikan di kakinya langsung menghilang, dan ia berguling sebelum berdiri. Membungkuk perlahan, ia siap untuk mengerahkan semua kekuatannya dalam serangan lain. Masih ada simpul di sekitar pergelangan kaki kanannya. Ketika mereka baru saja melewati satu sama lain, Luke telah menjeratnya dengan elementary roping. Namun, reaksi makhluk itu sangat cepat, dan Luke baru saja mengerahkan kekuatannya sebelum memotong tali dengan bilah pergelangan tangannya. Bab 568. Setelah semua itu, kami melakukan round robin. Saya ingin tahu apakah bilah pergelangan tangan itu dapat memotong anak panah tali paduan saya. Luke bergumam pada dirinya sendiri. Dengan ledakan yang tiba-tiba, tanah di bawah makhluk bermata empat itu runtuh, dan menusukkan tombaknya ke depan. Tombak itu jauh lebih cepat kali ini. Jelas,
makhluk bermata empat itu akan habis-habisan. Luke mundur dan menyapukan tombak hias itu ke depan seperti tongkat lagi. Makhluk bermata empat itu tidak mundur sama sekali, dan bilah pergelangan tangan kirinya terjulur keluar lagi. Melekat, tombak hias itu dipotong menjadi dua oleh bilah pergelangan tangan, dan tombak makhluk bermata empat itu terus menusuk ke depan. Lukas mengangkat alis. Anda mengandalkan peralatan Anda untuk menggertak saya. Dia berguling melewati makhluk bermata empat itu sekali lagi. Pada saat yang sama, tangan kirinya meraih pinggangnya dan dia melemparkan dua anak panah hitam ke arah makhluk itu. Kedua anak panah itu berputar ke arah makhluk bermata empat itu dengan kecepatan tinggi dari kedua sisi. Makhluk bermata empat itu melihat dua bayangan gelap menembakinya begitu ia berbalik. Saat itu secara naluriah menghindari mereka, tombak yang dipegangnya sedikit melambat. Luke, yang sudah berdiri saat itu, lalu memutar tubuhnya dan melemparkan setengah dari tombak yang masih dia pegang dengan sekuat tenaga. Makhluk bermata empat itu baru saja dipaksa untuk menghindari anak panah, ketika setengah tombak Luke mengarah tepat ke arahnya. Tombak setengah itu mengenai dadanya dengan keras dan membuatnya terbang. Luke membungkuk dan menekan ke depan. Dia meraih pisau militer di pinggangnya dan mengejar. Merasakan bahaya, makhluk bermata empat itu berputar di udara dan kemudian menancapkan tombaknya ke tanah sehingga berhenti dengan menggelegar. Itu kemudian mengangkat tangan kirinya ke arah Luke. Lonceng alarm berbunyi di kepala Luke, dan dia melambat, hanya untuk melihat pergelangan tangan kiri makhluk bermata empat itu mengeluarkan gumpalan gelap. Benjolan gelap itu sangat cepat dan terbentang ke dalam jaring 2 meter dari Luke. Luke mengangkat tangan kirinya, dan kedua anak panah hitam itu terbang mundur dari samping sebelum dia menembakkannya lagi ke arah net. Dengan denting lembut, anak panah hitam itu tersangkut di jaring besar, yang jatuh tidak jauh di depan Luke. Luke tidak menekan maju lagi, tetapi dengan tidak tergesa-gesa mengeluarkan dua anak panah hitam lagi. Anda meluncurkan jaring, dan saya menggunakan anak panah. Adil-adil, kan? Makhluk bermata empat itu tidak bisa berkata apa-apa. Baru saja, Luke telah melemparkan setengah tombak dengan kekuatan penuhnya, dan baju besi makhluk itu, yang hanya digunakan untuk berburu, tidak dapat menahan dampaknya. Sekarang dia kesulitan mengatur napas saat melihat Luke mengangkat anak panah hitamnya. Pengumuman terdengar di kapal perang ruang angkasa sekali lagi. Seorang penjaga tingkat rendah yang dicurigai telah memasuki tempat berburu. Menurut kesepakatan, pertempuran adalah antara kedua pihak dan tidak ada orang lain yang diizinkan untuk campur tangan. Jumlah mangsa melebihi harapan, dan para pemburu mungkin tidak dapat menyelesaikannya dengan pembuangan. Bersiaplah untuk memulai urutan pembersihan. Di reruntuhan, Luke memandangi makhluk bermata empat yang hampir tidak bisa berdiri. Ada kata-kata terakhir. Dia siap untuk meluncurkan anak panah. Makhluk bermata empat itu meraung dengan suara rendah, dan Luke mengangkat bahu dengan menyesal. Maaf, saya tidak berbicara bahasa asing. Dengan itu, dia bersiap untuk menyerang. Tetapi tepat pada saat itu, dia memiliki firasat, dan melompat beberapa meter jauhnya. Cahaya putih terang menembus tempat Luke berdiri dan menembus dinding batu di belakang. Lukas mengangkat alis. Yang lainnya, makhluk tinggi lain muncul dari terowongan gelap. Itu memakai perlengkapan yang mirip dengan makhluk lain, kecuali helmnya lebih sederhana dan terlihat samar-samar seperti kepala anjing. Luke mengerucutkan bibirnya. Jadi kita tidak berduel lagi. Pendatang baru dengan helm seperti anjing juga mengadopsi pose menyerang saat memegang tombak panjang. Lukas memutar matanya. Setelah semua itu, kita melakukan round robin. Dia baru saja mengucapkan kata-kata, ketika reruntuhan mulai bergetar lagi. Dengan gemuruh, sebuah gerbang batu yang berat jatuh di tengah lorong. Luke tidak menyerang lagi, tetapi hanya menatap pendatang baru itu sampai mereka dipisahkan oleh gerbang batu. Mereka tidak bertengkar karena alasan sederhana. Makhluk berkepala anjing itu mengkhawatirkan makhluk bermata empat itu. Itu tidak bisa meninggalkan rekan satu timnya untuk mengejar Luke. Di sisi Luke, anggota tim eksplorasi masih mengungsi, dan dia juga tidak ingin terjebak di sisi ini. Dia melihat ke gerbang batu selama beberapa detik sebelum dia mengalihkan pandangannya. Pemberitahuan sistem tiba-tiba muncul. Sistem, Anda telah membunuh Predator, Chopper. Anda sekarang dapat mempelajari beberapa kemampuannya. Kemampuan Predator Chopper, pertarungan dasar, kemahiran tombak dasar, pelacakan dasar, telekinesis neural tidak tersedia penyesuaian suhu tubuh, generasi anggota badan dasar prasyarat, 40 kekuatan dan 20.000 poin kredit. Lukas tercengang. Apa yang terjadi? Kapan dia membunuh Predator? Pada saat itu, ada raungan marah di sisi lain dinding. Luke menemukan celah kecil di dinding dan melihat ke sisi lain.
Dia melihat dua dari dua makhluk bertopeng berdiri di sudut yang memiliki genangan cairan hijau. Luke kemudian ingat bahwa makhluk berwajah kucing yang dia kirim terbang berada di lokasi itu. Apakah Bestard yang sial itu telah dihancurkan sampai mati oleh dinding yang bergerak? Karena Luke telah melukainya dengan parah, ia kesulitan bergerak dan tidak dapat menghindari tembok yang jatuh tepat waktu, jadi Dedi System memutuskan bahwa dialah yang membunuh makhluk berwajah kucing itu. Luke merasa geli. Baru saja, dia murni telah menguji kemampuan tempur makhluk humanoid ini dalam helm. Dia tidak mencoba yang terbaik atau berencana untuk membunuh mereka segera. Setelah dia selesai menguji mereka, dia akan membunuh makhluk bermata empat itu, ketika makhluk berkepala anjing yang terakhir datang melemparkan sesuatu padanya. Reruntuhan sudah mulai bergerak saat itu, memisahkan kedua pihak. Tapi Luke mendapat keuntungan besar dari pertukaran ini. Dia melihat ke dinding di dekatnya, tombak berkepala dua makhluk bermuka kucing itu masih tertancap di sana. Di atas tombak itu ada piringan perak yang tampak mengesankan yang dilemparkan oleh makhluk berkepala anjing itu. Tampak sedikit seperti kepiting, itu adalah pelat logam setengah lingkaran dengan 6 bilah tajam mencuat darinya. Piringan ini sangat menarik. Itu terbang dalam lintasan melengkung, dan sangat mematikan. Itu jauh lebih unggul dari anak panah eksperimentalnya. Berpikir sejenak, Luke menggali tombak berkepala dua dan cakram 6 bilah dengan pisaunya sebelum dia menyimpannya di inventarisnya. Setelah selesai, dia mengintip melalui lubang itu lagi, hanya untuk melihat bahwa kedua makhluk bertopeng itu telah pergi. Sambil menyeringai, dia kembali ke terowongan di belakangnya dan mengikuti jejak tim eksplorasi. Karena tidak ada orang di sekitar, dia bergerak dengan kecepatan tercepatnya, dan beberapa menit kemudian, mendengar gema jeritan dan tembakan di terowongan. Luke menghela nafas tanpa suara. Berapa banyak monster yang ada di tempat sialan ini? Dia menarik senapan mesin ringan dari punggungnya dan mengambil tombak hias lain dari sebuah patung, sebelum dia berlari ke sebuah lorong. Atap lorong ini setinggi 3 meter dengan bebatuan yang menjulang tinggi di kedua sisinya yang membuat bayangan hampir di segala hal. Bab 569 Serangan Kelompok Monster Kedua. Menggunakan semua peluru di senjatanya, Luke membuat 5 atau lebih bayangan yang menerjangnya melolong dan mundur. Dia berteriak, "Fokuskan senjatamu di ujung lorong." Pada saat yang sama, dia mengayunkan tombak hias di tangan kirinya pada bayangan yang menerjang kepalanya. Bam! Tombak itu mengirim bayangan itu menabrak dinding di dekatnya. Itu adalah monster yang serba hitam dan tampak seperti persilangan antara kadal dan dinosaurus. Luke tidak membuang waktu lagi untuk makhluk itu. Dia hanya melangkah maju dan menembak tanpa henti dengan pistol di tangan kanannya. Bang! 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 Di depan lorong, bayang-bayang yang baru saja menjulurkan kepala mereka meraung lagi ke arah tembakan dan bersembunyi di balik dinding. Pada saat yang sama, Luke menekan tombol pelepas. Saat klip kosong itu terlepas, dia menjentikkan kantong amunisinya dengan jari kelingkingnya, dan sebuah klip keluar. Dia tiba-tiba menarik pistolnya kembali pada saat itu, dan klip pemintal menyelinap tepat ke ruang kosong. Menekan pistol ke dadanya, klip itu terkunci dan dimuat, dan Luke langsung mengayunkan pistolnya. Bang! Bang! Monster hitam yang telah jatuh ke samping sebelumnya baru saja berjuang kembali berdiri, ketika ditembak di mulutnya yang terbuka lebar. Itu melolong dan jatuh lagi, menggeliat di tanah sampai secara bertahap berhenti bergerak. Bang! 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 Luke menyerbu ke depan lorong dan terus menembaki dua monster hitam yang terjerat dengan tim eksplorasi. Monster, yang baru saja menerkam dan menggigit dua anggota tim, tersentak saat mereka dipukul, dan cairan menyembur keluar dari tubuh mereka. Namun, mereka tidak mau meninggalkan mangsanya, dan terus menyeret anggota tim ke dalam mulut lorong yang gelap. Bang! 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 Salah satu monster hitam melolong kesakitan dan memisahkan diri, menyemprotkan cairan tubuh kemana-mana. Ekspresi Luke dingin saat dia memutar dan mencambuknya dengan tombak di tangan kirinya, langsung mengirimnya terbang kembali ke lorong. Tombaknya tidak berhenti di situ karena terus dalam gerakan setengah lingkaran dan menusuk kepala monster hitam lainnya yang seperti gelendong, memakukannya ke dinding di mana ia terus bergerak sedikit. Setelah selesai, Luke menyimpan pistolnya dan mengambil HK-416 milik Stafford. Dia kemudian melemparkan senapan mesin ringan dan klipnya ke Stafford. Atur retret. Saat dia berbicara, dia tidak lupa mengambil amunisi yang tergantung di dada Stafford. Dia tiba-tiba berayun dan menarik pelatuknya saat dia membidik bagian atas lorong. Bang! 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 Putong! Putong!
Dua monster hitam yang baru saja keluar dari sela-sela merajalela langsung ditembak di kepala. HK-416 jelas jauh lebih kuat daripada pistol atau senapan mesin ringan. Karena jarak mereka hanya 20 meter, mereka masing-masing ditembak 3 kali dengan mulut terbuka lebar, dan peluru senapan yang kuat langsung menghancurkan otak mereka. Insta membunuh. Saat Luke menembak, dia dengan cepat menghadap ke depan lagi. Bang, 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 bang. Dua monster hitam lainnya jatuh dari atas lorong. Mereka meraung dan berjuang sejenak sebelum mundur. Sambil menyipitkan matanya, Luke berteriak, tengkorak mereka terlalu keras. Bidik mayatnya. Petik 2. Karena sudutnya, tembakannya tidak langsung menembus otak monster hitam itu, tetapi hanya meledakkan mulut mereka, jadi mereka masih melompat-lompat sambil kabur. Sungguh kekuatan dan kekokohan yang menakutkan. Luke mengubah posturnya pada saat itu dan menembak tanpa henti dengan pistol di tangan kanannya. Bang, 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 bang. Dua monster hitam muncul di ujung lorong, tetapi kepala mereka berguncang karena dipukul dan mereka mundur. Itu tidak bisa dihindari. Sakit sekali dipukul di kepala. Luke merasakan ada lebih dari 20 monster hitam di ujung lorong yang mencari kesempatan untuk menyerang. Bergiliran melepaskan tembakan dan menutup ujung lorong, teriaknya. Mengambil pisau militer di pahanya, dia kemudian memotong tali di rompi taktisnya dan menarik rompi itu. Membalikkan pisaunya, dia memotong sepotong besar kulit dan daging dari lengan kanannya. Potongan daging itu berwarna hitam, dan bahkan saat jatuh ke tanah, daging itu meleleh menjadi cairan lengket. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Luke mengaktifkan penyembuhan diri dasar dan pada saat yang sama menghabiskan 20.000 poin kredit untuk mempelajari generasi anggota badan dasar yang baru saja diperolehnya. Darah yang mengucur dari lengan kanannya langsung berhenti, dan ada sensasi gatal yang kuat. Tidak lagi memperhatikan lukanya, Luke berkata kepada Stafford, cairan tubuh mereka sangat korosif. Pastikan untuk tidak menyentuhnya. Saat dia berbicara, dia terus menembakkan HK-416 dan meledakkan dua monster lagi yang mencoba masuk ke lorong. Stafford tidak bisa terlihat lebih mengerikan lagi. Dia sebenarnya sudah menyadarinya sebelum peringatan Luke. Ketika Luke membunuh dua monster hitam yang telah menangkap kedua anggota tim tadi, banyak cairan yang menyembur keluar sebelum mereka mati. Termasuk anggota tim yang ditangkap, 4 orang tewas sambil berteriak. Cairan tubuh telah terkorosi melalui tubuh anggota tim dengan kecepatan yang terlihat, dan sangat mengerikan. Ketika Luke membunuh dua monster hitam di belakangnya, hanya beberapa tetes cairan yang menyentuhnya, dan itu hanya beberapa detik. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat dan menghindari sebagian besar sehingga hanya sedikit yang menyentuhnya. Fisiknya yang luar biasa dan elementary self-healing-nya membantu menahan korosi, jadi dia tidak meleleh seperti anggota tim. Dia memotong daging di lengan kanannya yang bersentuhan dengan cairan tanpa ragu-ragu justru karena efek korosifnya. Apa yang dia tidak tahu adalah bagaimana monster hitam ini terkait dengan 3 makhluk berhelm. Saat pikiran melintas di benaknya, Luke tidak berhenti menembak, dan membunuh 4 monster hitam yang baru saja muncul di ujung lorong. Namun, tidak satu pun dari makhluk ini yang terbunuh secara instan, dan 2 bahkan berhasil mundur. Itu bukan karena Luke meleset, tapi karena kepala monster-monster itu sangat keras sehingga bahkan peluru senapan tidak bisa menembus mereka dalam satu tembakan. Amunisi, teriak Luke. Stafford segera menyerahkan semua amunisi yang dibawanya. Dia menyadari bahwa Luke adalah penembak jitu yang hebat. 4 pengawal yang tersisa tidak terlalu mengancam monster hitam daripada Luke terhadap monster dengan senjatanya. Saat dia melewati amunisi, dia menginstruksikan anggota tim yang tidak tahu cara bertarung untuk mundur, sementara dia meminta pengawal mengendalikan tembakan mereka, memastikan untuk membidik sebelum mereka menembak. Mereka tidak memiliki banyak amunisi. Bagaimanapun, ini seharusnya menjadi misi eksplorasi. Stafford bukan orang bodoh. Jika mereka kehabisan amunisi, mereka harus melawan monster hitam dari jarak dekat. Berdasarkan anggota tim yang telah dibunuh oleh monster dan mereka yang meleleh menjadi 2 dari cairan tubuh, Stafford berdoa agar hal itu tidak terjadi. Akhirnya, apa yang tersisa dari tim eksplorasi mundur ke ujung lorong di belakang Luke, dan tekanan padanya jauh lebih sedikit. Sekarang, monster hitam hanya bisa menemukan jalan lain jika mereka ingin menyerang karena Luke akan menjatuhkan mereka jika mereka menyerang ke depan.